Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ada satu rasa yang sering muncul diam-diam tapi sulit diucapkan. Rasa takut. Takut kalau anak dan cucu perlahan menjauh, takut menjadi orang asing di rumah sendiri. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan? Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini terasa lebih sepi. Percakapan yang dulu hangat kini sering terhenti di tengah jalan, bahkan pelukan cucu yang dulu erat, kini terasa agak ragu dan hati-hati. Pertanyaan pun muncul di dalam hati. Apakah saya berubah? Apakah anak-anak sudah tidak lagi peduli? Atau ada sesuatu yang salah dalam cara saya bersikap? Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi dulu. Tuliskan di kolom komentar sekarang Bapak Ibu tinggal di kota mana. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal daerah, kita bisa saling mengenal lebih dekat, seolah sedang duduk di ruang tamu yang sama, sambil menikmati secangkir teh hangat. Suasana akrab ini penting, karena di video kali ini kita akan membahas hal yang menyentuh hati kita semua. Bagaimana caranya agar anak dan cucu tidak menjauh di usia tua? Bapak dan Ibu, jarak antara generasi tidak muncul begitu saja. Ia lahir sedikit demi sedikit dari hal-hal kecil yang kadang kita sendiri tidak sadar. Satu kata yang terdengar seperti menghakimi, satu tatapan yang terasa menekan, atau sikap pasrah yang berlebihan. Semua bisa perlahan membuat hubungan renggang. Namun kabar baiknya, ini bukanlah hal yang tidak bisa diperbaiki. Justru disinilah indahnya usia senja. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki ikatan, memperpendek jarak, dan menumbuhkan kembali kehangatan dalam keluarga. Di perjalanan ini, kita akan membahas 7 cara sederhana tapi penuh makna untuk menjaga keharmonisan keluarga. Cara yang bisa membuat kita tetap dihargai, tetap disayang, dan tetap menjadi pusat kehangatan di rumah. Dan kita mulai dari langkah pertama yang paling mendasar, merawat diri sendiri. Karena percaya atau tidak, bagaimana kita menghargai diri sendiri akan sangat memengaruhi bagaimana anak dan cucu melihat kita. Mari kita mulai membahasnya di segmen berikutnya. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari kunci pertama agar anak dan cucu tidak menjauh. Merawat diri sendiri untuk menjaga rasa hormat. Banyak orang tua berpikir, saya sudah tua. Untuk apa lagi berdandan? Siapa yang masih peduli dengan penampilan saya? Kalimat sederhana ini tanpa disadari bisa menciptakan jarak. Karena ketika kita terlihat acak-acakan, rambut tidak terurus, pakaian kusut, atau napas kurang segar, anak cucu merasa segan untuk mendekat. Mereka tetap sayang tentu saja. Tetapi pelukan jadi lebih jarang, obrolan terasa kaku dan kedekatan perlahan memudar. Padahal merawat diri bukan soal ingin dipuji atau mengikuti tren anak muda. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita masih mencintai hidup dan menghormati diri sendiri. Dan ketika kita menghargai diri, orang lain termasuk anak cucu akan lebih mudah menghargai kita. Coba bayangkan, setiap pagi kita menyisir rambut, mencuci muka, mengganti baju bersih, memotong kuku, dan memakai minyak wangi ringan. Hal kecil itu membuat suasana rumah berbeda. Anak cucu akan lebih betah duduk berlama-lama di samping kita, bahkan dengan bangga menceritakan kepada teman. Kakek saya meski sudah 75 tahun tetap rapi, tetap segar, dan menyenangkan. Itu bukan sekadar pujian, melainkan rasa bangga yang tulus. Sebaliknya, bila kita abai, citra diri pun ikut menurun. Tubuh yang tidak dirawat membuat suasana hati mudah murung, cepat tersinggung, dan bahkan bisa muncul rasa tidak berharga. Dari sinilah kadang muncul keluhan, mengapa anak-anak jarang datang? Padahal bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena kita tanpa sadar memberi kesan kurang menyenangkan. Bapak dan Ibu, merawat diri juga memberi semangat baru bagi jiwa. Ketika kita bercermin lalu tersenyum pada diri sendiri, kita sedang menanamkan keyakinan bahwa usia tua bukan berarti kehilangan harga diri. Justru di usia senja inilah kita harus menunjukkan bahwa martabat tetap ada selama kita mau menjaganya. Jadi jangan remehkan penampilan sehari-hari. Tidak perlu mahal, tidak perlu berlebihan. Cukup bersih, rapi dan nyaman sudah menjadi tanda cinta pada diri sendiri. Dan percayalah, cinta pada diri, itulah yang akan memancarkan kasih ke sekitar. Anak cucu pun akan merasa lebih dekat, lebih hangat dan lebih bangga. Karena hormat itu bukan datang dari usia, tetapi dari cara kita menghormati diri sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita bahas pentingnya merawat diri, sekarang kita masuk ke kunci kedua, menghormati perbedaan dan tahu mendengar. Banyak orang tua tanpa sadar merasa generasi sekarang terlalu berbeda. Cara bicara anak cucu lebih cepat, gaya hidup penuh teknologi,
Bahkan cara mereka menunjukkan kasih sayang kadang tidak sama dengan yang kita harapkan. Disinilah sering muncul jarak. Bukan karena mereka tidak sayang, melainkan karena kita sulit menerima bahwa dunia memang sudah berubah. Mari kita renungkan sejenak. Di masa muda kita dulu, orang tua kita pun sering menganggap cara kita aneh. Dulu mendengar musik tertentu dianggap berisik. Cara berpakaian dianggap aneh atau kebiasaan nongkrong dinilai buang-buang waktu. Tapi kenyataannya, setiap generasi punya caranya sendiri. Kini giliran kita yang harus membuka hati, memberi ruang pada anak cucu untuk tumbuh sesuai zamannya. Jika kita keras kepala, menolak perbedaan, akhirnya mereka jadi enggan berbagi cerita. Kita tetap ada di rumah yang sama, tapi hati terasa berjauhan. Mendengar adalah kunci. Saat anak cucu bicara, coba tahan diri untuk tidak langsung menyela atau menghakimi. Dengarkan dengan empati, bukan sekadar diam. Saat mereka bercerita tentang kerja, sekolah, atau dunia digital, yang kadang kita tidak paham, cukup tanyakan dengan lembut. Ceritakan lebih banyak, nak, supaya kakek nenek juga bisa mengerti. Kalimat sederhana itu bisa jadi jembatan yang kuat. Anak cucu merasa dihormati, merasa dipahami, dan akhirnya mereka semakin dekat. Bapak dan Ibu, jangan takut kehilangan wibawa hanya karena kita memilih untuk mendengar. Justru dari sikap rendah hati itu, anak cucu semakin menghargai. Mereka melihat kita bukan sekadar orang tua yang mengatur, tapi sahabat yang bisa diajak berbagi. Dan percayalah, ketika kita membuka telinga, kita juga membuka hati. Hubungan keluarga yang tadinya kaku bisa menjadi hangat kembali. Karena sesungguhnya kasih sayang tidak selalu ditunjukkan dengan banyak bicara, tetapi dengan kehadiran yang mau mendengarkan. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering membuat anak cucu perlahan menjaga jarak. Kebiasaan terlalu banyak membicarakan sakit atau masa lalu. Memang wajar. Di usia senja tubuh kita lebih sering memberi tanda. Lutut pegal, punggung nyeri, tidur tak nyenyak, atau nafsu makan berkurang. Namun jika setiap pertemuan dengan keluarga hanya diisi keluhan yang sama berulang-ulang, tanpa sadar suasana rumah jadi berat. Anak cucu tentu peduli, tapi di hati mereka juga ada beban, ada pekerjaan, ada tantangan hidup sendiri. Dan ketika pertemuan selalu penuh cerita sakit atau kesedihan masa lalu, mereka bisa merasa lelah, bahkan tak tahu harus bagaimana. Bayangkan seorang cucu yang pulang setelah seharian sekolah atau bekerja, ia ingin berbagi cerita gembira. Tapi begitu sampai rumah, yang ia dengar hanya keluhan tentang penyakit dan penyesalan hidup. Lambat laun, semangatnya padam. Bukan karena ia tidak sayang, melainkan karena ia merasa tidak sanggup menanggung tambahan beban. Akhirnya, pertemuan yang seharusnya hangat berubah jadi jarak yang dingin. Inilah yang sering membuat orang tua merasa dijauhi. Padahal sebenarnya hanya pola komunikasi yang perlu diubah. Bapak dan Ibu, berbagi tentang kondisi tubuh itu penting. Tapi cobalah sampaikan dengan tenang dan optimis. Misalnya, akhir-akhir ini pinggang agak sakit, tapi alhamdulillah masih bisa jalan pagi. Atau tidur agak sulit, tapi nenek coba baca doa dulu biar lebih tenang. Kalimat sederhana itu tidak hanya menyampaikan kenyataan, tapi juga memberi pesan bahwa kita tetap berusaha kuat. Anak cucu pun akan merasa lega, merasa bangga, dan semakin menghormati. Begitu pula dengan cerita masa lalu. Tidak masalah berbagi, asalkan tujuannya memberi inspirasi, bukan menambah rasa bersalah. Ingatlah, kenangan lama bisa jadi guru, tapi jangan biarkan ia jadi rantai yang mengikat generasi muda. Alih-alih berkata, dulu ayah susah berjuang sendirian, kalian tidak tahu rasanya. Kita bisa berkata, dulu memang sulit, tapi dari situ ayah belajar sabar. Lihat sekarang keluarga ini lengkap dan kuat. Itu hadiah terbesar. Lihat bedanya. Nada positif akan membuat anak cucu merasa terhubung, bukannya terbebani. Jadi mulai hari ini mari kurangi keluh tambah tawa, dan biarkan suasana rumah penuh cerita yang ringan. Dengan begitu anak cucu bukan hanya dekat, tapi juga rindu pulang. Bapak dan Ibu, kesalahan lain yang sering tanpa disadari membuat hubungan dengan anak cucu renggang adalah cara kita berbicara. Banyak orang tua masih terbawa kebiasaan lama, bicara keras, menegur dengan nada tinggi, atau memberi nasihat seperti hakim yang sedang mengadili. Niatnya sebenarnya baik, ingin menuntun agar anak cucu tidak salah jalan, tapi cara penyampaian yang keras justru membuat pesan tidak sampai. Yang tersisa hanyalah luka kecil di hati mereka, dan kalau itu terjadi berulang, anak cucu mulai menutup telinga, bahkan menjaga jarak agar tidak sering ditegur. Coba kita bayangkan, seorang cucu pulang membawa makanan cepat saji. Orang tua langsung berkata dengan nada tinggi, "Makanan begitu bikin sakit, kenapa kamu makan itu?"
Memang maksudnya untuk menjaga kesehatan, tapi yang dirasakan anak hanyalah penolakan. Seandainya kata yang sama disampaikan dengan lembut, hasilnya berbeda. Misalnya, nenek dulu pernah sakit karena terlalu sering makan begitu. Coba sesekali kita masak bersama makanan sehat ya. Kalimat itu tidak hanya memberi pesan, tapi juga membuka ruang kebersamaan. Anak cucu merasa dihargai bukan dihakimi. Bapak dan ibu, kata-kata adalah jembatan hati. Jika kita menggunakannya dengan lembut, jembatan itu semakin kokoh. Tapi jika digunakan dengan marah, jembatan itu bisa runtuh sedikit demi sedikit. Ingatlah, anak cucu tumbuh di zaman yang penuh tekanan. Mereka sudah sering mendapat kritik di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Jika di rumah pun yang mereka dapat hanya teguran keras, lama-lama rumah tidak lagi terasa sebagai tempat pulang, melainkan tempat menghindar. Kita tentu tidak ingin itu terjadi. Maka mulai sekarang, mari ubah cara bicara. Kurangi nada tinggi, tambah senyum. Ubah kalimat perintah jadi ajakan. Ganti kritik jadi cerita pengalaman. Dengan begitu, setiap kata yang keluar dari mulut kita bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan sebagai kasih sayang. Anak cucu akan lebih dekat, lebih nyaman, dan lebih sering pulang bukan karena kewajiban, tapi karena rindu suasana rumah. Itulah kekuatan bicara lembut yang membuat keluarga tetap hangat, meski usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya yang sering membuat anak cucu merasa menjauh adalah terlalu sering membicarakan sakit atau masa lalu dengan cara yang berat. Kita tahu, di usia senja wajar sekali tubuh mulai terasa lelah, lutut kadang nyeri, punggung pegal, atau tidur tidak nyenyak. Begitu pula kenangan masa lalu sering muncul, entah cerita tentang perjuangan zaman muda atau kisah sulit yang pernah dijalani. Tapi bila setiap kali bertemu anak cucu yang keluar hanya keluhan sakit, atau cerita lama yang penuh kesedihan, suasana pun jadi berat. Anak cucu meski sayang bisa merasa lelah dan bingung harus merespons bagaimana. Coba bayangkan seorang cucu datang berkunjung setelah sibuk seharian. Tapi begitu duduk, yang ia dengar hanya keluhan sakit kepala. Cerita panjang tentang penderitaan masa lalu. Atau ungkapan bahwa hidup sekarang terasa sepi. Hati mereka tentu ingin menolong. Tapi di saat yang sama pikiran mereka juga penuh beban pekerjaan dan keluarga. Jika ini terjadi terus-menerus, lama-lama mereka memilih mengurangi kunjungan bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak kuat menanggung suasana berat setiap kali pulang. Inilah jarak yang tanpa sadar kita ciptakan sendiri. Padahal, sakit atau kenangan masa lalu bisa diceritakan dengan cara yang lebih bijak. Misalnya alih-alih berkata, "Pinggang saya sakit terus, hidup makin susah." Kita bisa berkata, "Akhir-akhir ini pinggang agak nyeri, tapi alhamdulillah saya masih bisa jalan pagi dan mencoba olahraga ringan." Atau jika ingin bercerita tentang masa muda, jangan hanya menekankan penderitaan, tapi bagikan hikmah. Dulu zaman ayah susah sekali, tapi dari situ saya belajar sabar. Sekarang saya bersyukur kalian bisa hidup lebih nyaman. Lihat bedanya? Anak cucu akan merasa terinspirasi, bukan terbebani. Bapak dan Ibu, kita semua punya luka dan kenangan. Tapi jangan biarkan itu jadi tembok pemisah dengan keluarga. Lebih baik kita hadir sebagai sumber semangat, bukan sumber keluhan. Bagikan cerita dengan optimis. Tunjukkan sikap kuat meski usia menua. Percayalah, ketika anak cucu melihat orang tuanya tetap ceria, tetap penuh syukur, mereka akan makin sering datang, makin betah berlama-lama, dan makin rindu suasana rumah. Karena mereka tahu, pulang ke rumah orang tua bukan berarti pulang ke beban, melainkan pulang ke sumber energi yang menenangkan. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya yang sering membuat anak cucu menjauh adalah kurangnya kemampuan mendengar dengan tulus dan menjalin obrolan dua arah. Banyak orang tua, tanpa sadar, lebih sering bicara panjang lebar tentang diri sendiri, pengalaman masa lalu, atau nasihat hidup. Itu wajar, karena kita sudah banyak melewati perjalanan panjang. Tapi jika obrolan hanya satu arah, anak cucu lama-lama merasa tidak didengarkan, bahkan enggan berbagi cerita mereka. Akibatnya hubungan jadi kaku, komunikasi melemah, dan jarak emosional pun tumbuh. Coba bayangkan ketika cucu ingin bercerita tentang sekolahnya, pekerjaannya, atau bahkan tentang dunia digital yang mereka jalani. Tapi kita langsung memotong dengan kalimat, "Ah, zaman saya lebih susah." Atau, "Itu tidak penting, dengarkan pengalaman saya dulu." Mereka mungkin diam, tapi di hati mulai tumbuh rasa enggan untuk membuka diri lagi. Padahal kadang mereka tidak butuh jawaban. Cukup telinga yang mau mendengar. Mendengar yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar menunggu giliran untuk bicara. Kita bisa mulai dengan langkah sederhana.
anggukan kepala, tersenyum, atau menanggapi dengan pertanyaan lembut. Oh, begitu? Lalu bagaimana perasaanmu waktu itu? Kalimat sederhana seperti itu memberi ruang agar anak cucu merasa dihargai. Mereka akan merasa, nenek dan kakek benar-benar peduli, bukan sekadar ingin menasihati. Ingat, mendengar tidak membuat kita kehilangan wibawa. Justru dengan mendengar, wibawa kita bertambah. Karena anak cucu melihat kita sebagai sosok yang bijak, sabar, dan terbuka. Bapak dan Ibu, mari kita jadikan obrolan dengan anak cucu sebagai jembatan dua arah. Jangan hanya bicara soal diri kita, tapi tanyakan dunia mereka juga. Apa yang sedang mereka pelajari? Apa yang membuat mereka bahagia? Apa yang sedang mereka takutkan? Saat kita hadir sebagai pendengar yang baik, anak cucu akan lebih sering mendekat, lebih nyaman bercerita, dan lebih menghargai kita. Dengan begitu, hubungan keluarga tetap hangat. Bukan karena kita memaksa dihormati, tapi karena kita benar-benar menghadirkan kasih lewat telinga dan hati yang mendengar. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya yang sering tanpa sadar dilakukan di usia senja adalah terlalu sering menjadikan sakit dan masa lalu sebagai topik utama pembicaraan. Tentu wajar kalau kita ingin berbagi rasa sakit atau mengenang pengalaman hidup, tapi jika setiap kali anak cucu datang, yang mereka dengar hanyalah keluhan tentang lutut pegal, pinggang sakit, atau kisah berat masa lalu yang diulang-ulang, suasana akan terasa berat. Anak cucu yang sebenarnya sayang bisa merasa lelah. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ya, saya sering menemui cerita seperti ini. Seorang nenek yang setiap kali cucunya datang selalu berkata, "Dulu nenek susah sekali membesarkan anak-anak. Semua demi kalian." Memang niatnya ingin berbagi pengalaman, tetapi tanpa disadari cucu merasa terbebani. Mereka jadi seakan menanggung utang yang tak pernah selesai. Lama-lama, cucu lebih memilih menghindar. Karena setiap kunjungan bukan lagi membawa tawa, melainkan rasa bersalah atau sedih. Padahal maksud orang tua tidak seperti itu, hanya ingin dikenang. Mari kita ubah pendekatan. Jika sakit datang, ceritakan secukupnya dengan nada optimis. Misalnya, akhir-akhir ini lutut nenek agak nyeri, tapi nenek tetap berusaha jalan pagi biar tetap sehat. Kalimat sederhana ini mengirim pesan bahwa meski ada sakit, kita tetap semangat. Anak cucu akan merasa lega, bahkan bangga, melihat orang tuanya tegar. Begitu juga dengan masa lalu. Tidak salah berbagi kenangan, tetapi alihkan ceritanya menjadi inspirasi, bukan beban. Katakan, dulu memang sulit, tapi dari situ saya belajar sabar. Syukurlah sekarang keluarga kita lengkap dan lebih baik. Cerita seperti ini membuat cucu merasa mendapat teladan, bukan tuntutan. Bapak dan Ibu, jangan biarkan kenangan pahit atau sakit yang kita alami menjadi tembok antara kita dan keluarga. Biarlah itu menjadi jendela untuk memberi pelajaran, semangat, dan rasa syukur. Saat anak cucu mendengar kita bisa tertawa ringan meski ada sakit, atau berbicara masa lalu dengan bijak, mereka akan semakin kagum dan ingin dekat. Karena yang membuat mereka nyaman bukan cerita penderitaan, tapi semangat hidup yang tetap bersinar. Dan semangat itu hanya bisa lahir dari hati yang rela, ikhlas, dan tetap memilih bahagia, meski tubuh tak lagi sekuat dulu. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya yang sering membuat anak dan cucu perlahan menjauh adalah tidak menjaga kelembutan sikap di rumah maupun di tempat umum. Mungkin kedengarannya sepele, tapi justru sikap kecil ini yang paling mudah meninggalkan kesan di hati keluarga. Ada orang tua yang tanpa sadar cepat tersinggung, mudah marah, atau berkomentar tajam ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Contohnya saat ke pasar atau acara keluarga, tiba-tiba bicara keras, menyindir orang lain, atau menuntut perhatian berlebihan. Padahal anak cucu yang berada di samping bisa merasa malu, tidak nyaman, dan akhirnya memilih menjaga jarak. Saya teringat kisah seorang kakek yang sering ikut anaknya ke acara kumpul keluarga. Setiap kali ada hal kecil yang tidak sesuai, ia langsung mengeluh dengan suara tinggi. Misalnya makanan terlalu asin atau kursi tidak enak diduduki. Niatnya hanya jujur, tapi lama-lama anak cucu merasa sungkan. Mereka takut mengajak kakek ikut lagi, karena khawatir suasana jadi kaku. Padahal, sebenarnya kakek itu orang baik hati. Hanya saja caranya menyampaikan membuat orang lain merasa berat. Dari sinilah kita belajar bahwa kelembutan bukan hanya soal hati, tapi juga soal cara berbicara, cara bersikap, dan cara menahan diri di depan orang lain. Bapak dan Ibu, kelembutan itu tidak mengurangi wibawa. Justru sebaliknya membuat kita lebih dihormati. Saat orang tua bisa menahan diri dari marah-marah, bisa memilih kata yang halus, anak cucu akan merasa bangga. Mereka akan berkata,
Kakek nenek saya itu sabar sekali, meski sudah tua tetap bisa mengerti orang lain. Bayangkan betapa indahnya jika anak cucu tidak hanya sayang karena hubungan darah, tapi juga kagum karena sikap kita yang menenangkan. Sikap sederhana seperti tersenyum saat disapa, mengucapkan terima kasih, atau menepuk pundak cucu dengan lembut akan meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada nasihat panjang yang keras. Kalau kita renungkan, kelembutan itu seperti pintu yang selalu terbuka. Ia mengundang orang untuk datang lebih dekat, merasa aman dan betah berada di sekitar kita. Sebaliknya, sikap keras membuat pintu itu tertutup. Anak cucu mungkin tetap datang karena kewajiban, tapi hati mereka tidak betah. Karena itu, mari kita pilih kelembutan sebagai jalan hidup. Tahan diri untuk tidak mengomentari hal-hal kecil yang bisa melukai. Pilih kata-kata yang menyejukkan, dan jaga sikap halus di setiap pertemuan. Dengan begitu, keluarga akan merasa ringan, senang dan semakin dekat dengan kita. Dan pada akhirnya, kelembutanlah yang menjaga kehormatan orang tua di mata anak cucu, lebih dari sekadar usia atau jabatan di masa lalu. Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama menelusuri 7 cara agar di usia tua anak dan cucu tidak menjauh, melainkan semakin dekat. Kita belajar bahwa menjaga keharmonisan keluarga bukan soal seberapa banyak kita memberi materi, tapi tentang bagaimana kita hadir dengan sikap yang membuat hati nyaman. Mulai dari merawat diri agar tetap terhormat, menghormati perbedaan generasi, berbicara lembut, tidak larut dalam keluh kesah masa lalu, mendengar dengan tulus, menjaga kelembutan sikap, hingga tidak pasrah dan tetap berdaya. Semua itu adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Tanpa biaya besar, tanpa syarat rumit. Saya teringat cerita seorang nenek di Semarang, yang usianya sudah 78 tahun. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, ia selalu berusaha tampil rapi setiap pagi, menyapa cucu dengan senyum, dan mendengarkan cerita anak-anaknya dengan sabar. Ia jarang mengeluh tentang sakit atau masa lalu, justru lebih sering mendoakan kebaikan keluarganya. Hasilnya, anak-anak dan cucu selalu betah berlama-lama di rumahnya. Mereka merasa nenek ini seperti pelita yang menenangkan, bukan beban yang membuat penat. Inilah bukti bahwa keharmonisan keluarga lahir bukan dari harta, tapi dari sikap hati. Bapak dan Ibu, mari kita jaga diri kita agar tetap menjadi sosok yang dirindukan, bukan dihindari. Jangan tunggu anak cucu menjauh baru kita menyesal. Mulailah dari hal kecil hari ini. Sisir rambut sebelum bertemu cucu, dengarkan tanpa menyela, kurangi kata-kata yang menghakimi, dan pilih untuk tersenyum lebih banyak. Dengan langkah kecil itu, suasana rumah akan lebih hangat, hubungan keluarga lebih erat, dan kita sendiri merasa lebih bahagia. Ingat, orang tua bukan hanya tempat meminta, tapi tempat anak cucu belajar arti kasih, sabar, dan teladan hidup. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi di kolom komentar. Dari 7 cara yang tadi kita bahas, mana yang paling ingin Bapak Ibu praktikkan lebih dulu? Atau mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi orang lain? Ceritakan di sana agar kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan like, bagikan pada sahabat atau keluarga, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama.